Oktober 2025 dan, apa kabarnya adik-adik ya untuk di minggu ini sudah libur lagi ya sekolahnya, tapi walaupun libur nggak boleh, main sampai sore tuh, ada belajarnya juga dan, supaya tambah ceria untuk di siang kali ini, kita bakal ditemenin sama 2 teman-teman kita, coba kita kenalan dulu. Halo, ada siapa saja di situ? Halo. Iya, yang satunya mana suaranya? Halo. Heeh, boleh dong kenalan dulu sama teman-teman di rumah ada siapa saja itu? Yang mana dulu tuh? Yang pakai, baju putih siapa namanya tuh? Raisa. Halo Raisa, halo teman-teman gitu. Halo. Kalau Raisa ini sekolah di mana tuh sekarang? SD Negeri 14. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 dan teman Raisa siapa tuh sebelah kanannya? Ada Bebita. Webita. Ya. Webita kelas berapa? Sekolah di mana? 4 sama sekolah di SDN Negeri 21 Palembang. SDN Negeri 21 Palembang. Hari ini kita bakal ngapain nih untuk menyapa teman-teman di rumah? Bebita dan juga siapa Raisa tadi ada cerita ya katanya ya? Iya dong. Oke, boleh dong dibuka untuk teman-teman di rumah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di Dunia Anak Pura 4 RRI Palembang. Tema kali ini adalah pentingnya makanan bergizi. Untuk anak-anak di masa pertumbuhan seperti kita, pentingnya asupan gizi untuk tubuh. Membantu meningkatkan pertumbuhan tulang, gigi, dan terjaga kesehatan tubuh kita. Serta dapat meningkatkan kecerdasan. Nah, apa saja ya makanan bergizi itu? Serta bagaimana cara pola pengaturan makannya? Mengapa penting untuk tubuh kita? Ayo simak kami di Pra 4 RRI Palembang dalam pentingnya makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan serat dalam proporsi yang seimbang untuk mendukung fungsi tubuh. Contoh, makanan bergizi termasuk buah-buahan, sayuran, ikan, telur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Adapun sejenis-jenis makanan bergizi adalah daging. Salah satu makanan sehat dan bergizi yang perlu kamu konsumsi adalah daging. Baik itu daging sapi, kambing, ayam, maupun bebek. Daging merupakan sumber berbagai nutrisi penting, seperti protein, zat besi, zinc, dan vitamin B12 yang dibutuhkan untuk pembentukan otot, sel darah merah, hingga menjaga daya tahan tubuh. Supaya lebih sehat, pilihlah bagian daging yang kadar lemaknya paling sedikit dan bukan daging olahan, seperti sosis, nugget, atau kornet. Selain itu, pastikan kamu tidak mengonsumsi daging lebih dari 70 gram per hari ya. Konsumsi daging terlalu banyak malah bisa meningkatkan resiko terkena kolesterol tinggi dan asam urat. 2. Ikan. Ikan terkenal sebagai sumber asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan otak. Selain itu, ikan juga mengandung nutrisi lain seperti protein, vitamin D, fosfor, dan niacin. Nah, berkat berbagai kandungan nutrisinya, ikan juga termasuk dalam makanan sehat dan bergizi yang perlu rutin dikonsumsi. Setidaknya 2 porsi atau sekitar 140 gram per minggunya. Namun, kamu harus berhati-hati saat memilih ikan yang akan dikonsumsi ya. Pasalnya, ada beberapa jenis ikan dengan kandungan merkuri tinggi seperti tuna dan makarel, yang jika dikonsumsi terlalu sering justru dapat membahayakan kesehatan. 3. Telur.
Bicara soal makanan sehat dan bergizi, ternyata telur juga termasuk ke dalam salah satunya loh. Bagaimana tidak? Dalam satu bus dalam satu butir telur saja sudah terkandung banyak sekali nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh, seperti vitamin A, vitamin D, kolin, riboflavin, dan selenium. Tak hanya itu, telur juga merupakan sumber protein berkualitas tinggi. Ini karena telur mengandung 9 asam amino esensial yang berperan dalam proses pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, seperti otot, kulit, dan jaringan ikat. Kemudian ada lagi makanan bergizi yang bisa kita sajikan dalam menu sehari-hari ya teman-teman. Keempat, ada buah-buahan. Buah-buahan juga termasuk dalam makanan sehat dan bergizi karena merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral. Selain itu, buah juga kaya akan antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan mengurangi berbagai risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan kanker. Buah-buahan sebaiknya dikonsumsi sebanyak 150 gram atau setara dengan 2-3 porsi per hari. Agar tidak bosan, kamu bisa kok mengkreasikan buah-buahan menjadi berbagai macam olahan, mulai dari jus, smoothies, rujak, manisan, hingga salad buah. Kelima, sayuran. Sudahkah kamu makan sayur hari ini? Sayuran penting untuk dikonsumsi setiap hari karena mengandung serat, vitamin C, vitamin E, zinc, dan selenium yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan begitu, kamu pun jadi gak mudah sakit. Rajin makan sayur juga bisa mencegah kamu terkena sembelit dan BAB berdarah. Nah, untuk mendapatkan manfaat tersebut, kamu dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dengan berbagai warna sebanyak 250 gram atau setara dengan 3-4 porsi per hari. 6. Kacang-kacangan juga penting untuk dimasukkan ke dalam menu sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan gizi seimbang. Kamu perlu mengonsumsi kacang-kacangan sebanyak minimal 30 gram per minggunya loh. Kacang-kacangan seperti tahu, tempe, kacang kedelai, kacang tanah, mete, dan almond mengandung nutrisi lengkap. Nutrisi kacang meliputi protein, serat, vitamin, mineral hingga lemak tak jenuh yang bermanfaat untuk memelihara kesehatan sel, jaringan, dan organ tubuh. Namun, agar manfaat kacang bisa kamu dapatkan secara maksimal, sebisa mungkin konsumsilah kacang yang diolah dengan cara dipanggang dan minim tambahan garam atau pemanis ya. Ketujuh, biji-bijian. Sama halnya dengan kacang-kacangan, biji-bijian juga merupakan sumber serat, protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat yang baik untuk kesehatan. Tak hanya itu, biji-bijian juga merupakan salah satu sumber karbohidrat untuk memasok kebutuhan energi bagi tubuh. Biji-bijian sebaiknya dikonsumsi sebanyak 85-170 gram atau setara dengan 3-6 porsi per hari. Nah, contoh biji-bijian yang bisa menjadi pilihan yang baik untuk kamu konsumsi adalah beras merah, oat, quinoa, wijen hitam, jagung, dan jelai. Lalu, apa ya manfaat makanan bergizi itu? Ini dia manfaatnya. Disimak ya teman-teman. Manfaat makanan bergizi: memberikan energi. Karbohidrat dan lemak sehat berfungsi sebagai sumber energi. Membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein berperan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Mengatur fungsi tubuh. Vitamin dan mineral berperan sebagai zat pengatur untuk memastikan semua fungsi tubuh berjalan lancar. Meningkatkan sistem imun. Vitamin dan antioksidan membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menjaga kesehatan pencernaan.
Serat dari buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh penting untuk sistem pencernaan yang sehat. Ayo kita bernyanyi bersama ya teman-teman. Lagu anak sehat dari Mazaya Amania. Ayo, ngelamun mikirin apa? Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih. Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik. Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget. Emangnya Mama nggak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus. Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma. Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Aku sehat, aku kuat, karena aku selalu makan yang bergizi. Aku pintar, aku cerdas, karena ku makan ikan tiap hari. Sehat, 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 tubuhku sehat. Kuat, 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 badanku kuat. Pintar, 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 otakku pintar. Karena makananku semua bergizi. Aku sehat, aku kuat, karena ku selalu makan yang bergizi. Aku pintar, aku cerdas, karena ku makan daging tiap hari. Sehat, 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 tubuhku sehat. Kuat, 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 badanku kuat. Pintar, 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 otakku pintar. Karena makananku semua bergizi. Aku sehat, aku kuat, karena ku selalu makan yang bergizi. Aku pintar, aku cerdas, karena ku makan sayur tiap hari. Sehat, 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 tubuhku sehat.
kuat, kuat, badanku kuat. Pintar, 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 otakku pintar. Karena makananku semua bergizi. Hey! Hey, hey! Hey! Hey, hey! Sehat, 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 tubuhku sehat. Kuat, 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 badanku kuat. Pintar, 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 otakku pintar. Karena makananku semua bergizi. Sehat, 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 tubuhku sehat. Kuat, 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 badanku kuat. Pintar, 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 otakku pintar. Karena makananku semua bergizi. Ya, sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita ya. Luar biasa. Oke, Raisa dan juga Bebita. Kira-kira selanjutnya apa nih? Kalau tadi udah nyanyi sehat, 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 pintar, pintar, pintar ya, kuat, kuat, kuat ya. Jadi harus jadi anak Indonesia itu harus pintar, harus sehat dan juga harus Kuat. kuat. Oke, kita lanjut lagi dong di dunia anaknya. Apa yang mau kalian persembahkan lagi nih untuk teman-teman? Nah, sekarang kita bahas juga manfaat pola makan yang sehat ya teman-teman. Agar kesehatan tubuh tetap optimal, seseorang dianjurkan untuk makan 3 kali sehari dalam porsi yang wajar, mulai dari sarapan pagi, makan siang, hingga makan malam. Artikel berikut adalah rekomendasi aturan jam makan yang benar dan tepat untuk kamu terapkan dalam sehari-hari. Manfaat menerapkan jadwal pola makan sehat. Menerapkan jam makan yang baik memiliki banyak dampak untuk kesehatan tubuh. Tidak hanya membantu menjaga berat badan ideal, kebiasaan ini juga baik untuk mengoptimalkan proses metabolisme tubuh. Sebaliknya, jika kamu tidak mengikuti aturan jam makan yang benar seperti larut malam, tentu akan berpotensi meningkatkan risiko penyakit mulai dari diabetes, penyakit jantung maupun kanker. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki jadwal makan yang baik agar tubuh selalu sehat. Tidak hanya orang dewasa, pedoman yang akan kita bahas ini juga berlaku sebagai jam makan yang baik untuk anak. Simak penjelasan lengkapnya di sini. Dan jadwal pola makan yang sehat bagi tubuh itu mulai dari sarapan hingga makan malam ya teman-teman. Jam sarapan yang baik. Riset menyebutkan bahwa sarapan ideal perlu dilakukan dalam waktu 2 jam setelah bangun tidur. Dalam hal ini, waktu jam makan pagi yang baik sekitar dari pukul 7 sampai 9 pagi. Sarapan ini sangat penting kamu lakukan setiap hari. Selain memberikan energi bagi tubuh, makan pagi juga dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, memperbaiki suasana hati atau mood, mempertahankan berat badan ideal, hingga menjaga kesehatan jantung. Jam makan siang yang baik. Lalu, sebaiknya makan siang jam berapa ya? Seseorang dianjurkan makan siang dilakukan sekitar 5-6 jam setelah sarapan. Misalnya, jika kamu sarapan pukul 7 pagi, jam makan siang yang tepat adalah sekitar pukul 12 sampai 1 siang. Sama pentingnya dengan sarapan. Makan siang juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Tidak hanya menurunkan tingkat stres dan kelelahan bagi para pekerja di lapangan maupun di kantoran. Makan siang juga baik untuk mencukupi kebutuhan nutrisi anak, terutama saat bersekolah. Jam makan malam yang baik. Sebagai ahli gizi menyarankan agar makan
makan malam sebaiknya dilakukan 3 jam sebelum tidur. Misalnya, kamu tidur pukul 9 malam. Maka, jam makan ideal yang dianjurkan adalah pukul 6 petang. Adanya jeda waktu tersebut bersetujuan agar memberi waktu bagi sistem pencernaan untuk memindahkan makanan ke usus kecil. Dengan begitu, manfaat yang dirasakan tentu bisa mencegah terjadinya gangguan pencernaan, sehingga bisa membantu kamu untuk tidur nyenyak. Iya, itu tadi jadi jadwal makan malam, makan siang dan sarapan ya. Jadi artinya penting ya nak ya. Iya. Untuk yang namanya sarapan agar kita selalu sehat, kemudian agar pikiran kita selalu seger gitu ya. Oke deh. Nanti sebelum kita mungkin menghadirkan lagu kembali ya, lagu yang kedua, mungkin langsung saja ke cerita yang akan disampaikan ke teman-teman. Dongeng apa nih kira-kira? Untuk tentunya teman-teman yang ada di sini, apa yang mau disampaikan dulu nih? Silakan Raisa dan Bibita. Nah, biar lebih asyik, yuk kita mendongeng bersama teman-teman. Ayo disimak dongeng kami kali ini ya. Apa judul dongengnya sayang? Kuma si penyuka sayur dan buah. Di hutan yang sangat indah, ada 2 hewan bersahabat, Kiki si kelinci dan Kuma si kura-kura. Setiap hari, mereka selalu bermain bersama hewan-hewan lain di taman pinggir hutan. Kali ini, Kiki yang membawa bekal wortel, sayur kesukaannya. Kiki membagi semua wortelnya kepada hewan-hewan lain. Saat memberikan kepada Kuma, ternyata Kuma menolak. Aku tidak suka sayur, Kiki, ujar Kuma. Lalu Kiki bertanya, mengapa kamu tidak suka sayur, Kuma? Tapi kamu suka sayur lain kan? Atau kamu suka makan buah saja? Hehe, sebenarnya aku tidak suka buah dan sayur, Kiki, karena rasanya aneh dan aku tidak suka, jawab Kuma. Bagaimana kalau kamu mencoba sedikit wortel yang kubawa? Kata ibuku, sayur dan buah itu sangat enak dan sangat baik untuk tubuh kita. Kiki membujuk Kuma. Ah, tidak. Aku tidak mau, Kiki. Aku tidak suka, ucap Kuma sambil menutup mulutnya. Sementara itu, hewan-hewan lain sangat lahap memakan wortel pemberian Kiki. Mereka mengatakan kalau wortelnya sangat enak dan manis. Tak lupa, mereka juga membujuk Kuma supaya suka makan sayur dan buah. Akhirnya, Kuma berani mencoba 1 gigit wortel itu. Wah, iya. Ternyata rasanya sangat manis dan sangat enak. Bolehkah aku minta 1 wortel untuk kumakan, Kiki? Kiki memberikan wortel dan berkata, tentu boleh, sayur dan buah sangat baik untuk tubuh kita. Kalau kamu tidak suka, boleh mencoba sedikit demi sedikit dulu. Sejak saat itu, Kiki dan Kuma selalu membawa buah dan sayur yang berbeda-beda saat main bersama. Sekarang, buah dan sayur jadi makanan kesukaan Kuma. Wah, seru ya cerita si Kuma. Dari tidak suka, tapi belajar agar menyukai makan buah dan sayur. Iya dong Kak Bebita, buah dan sayur itu kaya serat dan mineral vitamin. Jadi, baik bagi tubuh. Bener banget itu Kak Raisa. Apalagi wortel yang kaya vitamin A dan baik untuk kesehatan mata. Sayuran juga kaya vitamin Kak Bebita. Ada vitamin B, E, dan C seperti sayur tomat dan bayam yang kaya dengan vitamin C dan B. Vitamin-vitamin itu baik untuk menjaga daya tahan tubuh sehingga menghasilkan energi yang baik yang kita gunakan untuk beraktivitas.
Ayo, banyaklah makan buah dan sayur teman-teman. Banyak beragam buah dan sayur untuk kita makan, seperti buah mangga, apel, jeruk, pisang, dan masih banyak lagi. Dan juga sayuran yang vitamin dan mineral seratnya dapat melancarkan pencernaan loh. Seperti sayur kangkung, bayam, kelor, sawi, dan jenis sayur lainnya yang baik untuk dikonsumsi oleh kita. Oh ya, Kak Bebita sukanya makan sayur apa nih? Kalau Bebita sukanya sayur wortel, kentang dan kubis yang dimasak sop ayam. Sedap dan bergizi. Wah, sedap banget tuh. Risa juga suka sayur sop ayam. Pasti teman-teman juga suka kan? Agar makin asik, yuk kita bernyanyi lagu berikut ini tentang makanan sehat, kaya gizi, dan berimbang. Makanan 4 sehat 5 sempurna. 1 itu makan nasi. 2 makan sayur mayur. 3 makan lauk pauk. 4 makan buah-buahan. 5 minum susu. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Makan. Makanan 4 sehat 5 sempurna. 1 itu makan nasi. 2 makan sayur mayur. 3 makan lauk pauk. 4 makan buah-buahan. 5 minum susu. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna. 1 itu makan nasi. 2 makan sayur mayur. 3 makan lauk pauk. 4 makan buah-buahan. 5 minum susu. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna. 1 itu makan nasi. 2 makan sayur mayur. 3 makan lauk pauk. 4 makan buah-buahan. 5 minum susu. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu dia 4 sehat 5 sempurna. Makanan kaya gizi untuk kita generasi bangsa hingga tumbuh menjadi anak sehat dan cerdas.
Benar banget itu Kak Raisa. Jika tubuh kita kuat, maka jiwa kita pun sehat. Di dalam tubuh yang sehat akan terbentuk jiwa dan berakhlak baik. Selain sehat, kita juga perlu rajin belajar agar ilmu kita makin berkembang. Iya, jadi kita harus makan makanan sehat begitu ya. Iya, 4 sehat 5 sempurna. Kalau Bunda boleh tanya nih sama Kak Bebita sama Kak Raisanya. Untuk Kak Bebita dulu deh. Sebenarnya makanan kesukaannya apa sih? Soto sama sayur sop. Soto sama sayur sop. Mama suka masak itu. Wah, enak ya pasti masakan Mama ya. Kalau Kak Raisanya gimana? Suka makanan apa nih? Suka makan ayam sama sayur kangkung. Oh, suka makan ayam sama sayur kangkung ya. Jadi harus ada makanan yang berprotein ya. Ada yang protein hewani begitu ya, seperti daging, ikan ataupun juga mungkin ayam begitu ya. Ya. Dan juga sayur-sayuran sebagai serat. Kalau buahannya nih kira-kira kalau untuknya Kak Bebita itu suka apa? Kalau Bebita suka semua buah, tapi kecuali pisang sama mangga. Kenapa nggak suka pisang sayang? Kalau pisang rasanya, kalau menurut Bebita rasanya agak aneh. Oh, agak aneh pisang ya gitu ya rasanya ya. Kalau Kak Raisa sendiri sukanya apa nih sayang? Kalau untuk buah-buahannya? Kalau buah yang paling Raisa sukai itu buah pir. Buah pir, oh, oke. Jadi harus bagus ya, harus makannya ada buahnya, ada ikannya, ada juga nasinya, ada juga sayur mayurnya ya. Jangan lupa susunya juga gitu ya. Oke. Nah, apakah Kak Baby juga suka makan kacang-kacangan seperti kacang hijau gitu? Kurang suka sih Kak. Kenapa nggak suka sayang? Kalau menurut Bebita agak aneh aja. Agak aneh ya? Waduh, sama kayak pisang tadi rasanya aneh ya. Iya Mama, kalau bisa itu dibikin ini pisang sama ininya nggak aneh rasanya gitu ya. Oke, kalau Kak Raisa sendiri nih apa nih jenis ikan yang disuka? Ikan nila, Ikan nila. Kenapa ikan nila sayang? soalnya enak. Oh, soalnya enak. Oke. Kalau untuk tentunya kandungan gizi, apakah yang terkandung dalam kacang hijau nih kalau untuk Kak Bebita, menurut Kak Bebita? Kalau yang Bebita tahu itu vitamin B sama vitamin D. Vitamin B sama vitamin D. Oke. Kalau untuk Kak Raisya ya, kandungan gizi apa yang ada pada ikan sungai dan laut, sayang? Gizi hewani. Ada gizi hewaninya ya, jadi harus seimbang ya. Ini pertanyaan terakhir nih dari Bunda nih. Kalau dari makan ikan dan ayam untuk Kak Bebita ya, mana yang paling Kak Bebita suka? Kalau Bebita sukanya itu ayam, soalnya kalau ikan Bebita kurang suka. Oh, Bebita kurang suka. Kalau untuk Kak Raisya, buah apa yang paling Kak Raisya suka? Pir. Pir tadi ya? Wah, pokoknya itu ya rasanya ya. Oke deh, ini kayaknya nggak kerasa ya. Mungkin ada yang ingin disapa teman-teman yang di rumah? Teman-teman sekolah mungkin boleh? Halo. Halo, untuk siapa nih? Ada teman akrab nggak? Gak tahu. Ya udah deh, nggak apa-apa kalau nggak tahu ya. Oke, ini Kak Bebita sama Kak Raisya, kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan nih ya. Mungkin untuk menyapa teman-teman semua, mungkin silakan untuk menutup acara kita pada kesempatan di siang hari ini. Silakan. Tak terasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Sudah banyak juga kita bahas hari ini tentang makanan bergizi. Ayo makan makanan bergizi dan sehat ya teman-teman. Makan nasi, sayur, lauk pauk, buah dan susu yang kaya mineral dan vitamin untuk kesehatan tubuh kita. Sebagai generasi penerus bangsa, perlu memiliki tubuh sehat dan jiwa yang kuat. Sehingga kita menjadi generasi cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Sekian dari kami, saya Bebita. Saya Raisa. Semoga dunia anak kita hari ini memberi inspirasi bagi kita semua, serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Salam dari kami, salam anak Indonesia. Tepuk tangan.
teman-teman. Oke, kita cukup sampai di sini teman-teman semuanya dalam acara Dunia Anak bersama teman-teman kita. Ada Kak Bebita dan Reisha tadi ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah semua. Nuansa budaya dan